Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di channel Hadi Widayat Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara membaca untuk gambar denah bangunan rumah tinggal yang tidak sederhana, dimana pada proyek kali ini saya merencanakan sebuah bangunan rumah tinggal dengan jumlah lantai 4, di mana ada lantai 1 atau ground floor, kemudian ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 atau dan kemudian lantai atap. Untuk yang pertama, dimana sebelumnya telah saya jelaskan cara membaca gambar denah untuk bangunan sederhana. Akan tetapi di sini untuk pada kesempatan kali ini bentuk maupun luasan bangunan rumah tinggal ini sedikit bervariatif karena si owner memiliki kepentingan atau mempunyai kebutuhan ruang yang berbeda dari biasanya, dimana seperti yang terlihat pada layar. Untuk carport sendiri dia menginginkan adanya 4 buah garasi, ada buah garasi untuk memuat minimal 4 mobil, dimana untuk area garasi tersebut menginginkan adanya ruang duduk atau sitting room yang disitu untuk menikmati daripada koleksi mobil-mobil dari yang punya atau si owner. Kemudian di depan garasi tersendiri terdapat sebuah display room yang disitu untuk memamerkan hasil dari koleksi beliau, yaitu adalah furniture di mana untuk si owner sendiri mempunyai sebuah pabrik furniture, sehingga apabila ada tamu di situ bisa difungsikan sebagai ruang pamer. Kemudian di sampingnya ada sebuah warehouse dengan ukuran yang cukup lebar seperti pada layar. Di situ difungsikan sebagai area untuk penyimpanan benda-benda koleksi yang tidak ditampilkan di display room. Apabila kita lihat dari depan, pada gambar denah ini terdapat beberapa notasi, 2 buah notasi. Notasi utama yang ada huruf A, B, C, D, E ini merupakan sumbu atau as. Di sini menjelaskan untuk bentang struktur atau as daripada kolom-kolom struktur. Kolom sendiri apabila kita telaah secara umum, kolom itu adalah tiang atau pilar. Dalam bahasa arsitektur, pilar atau tiang itu disebut dengan kolom. Untuk jarak kolomnya sendiri antar kolom tidak modular karena bentuk ruangan maupun fungsi dari ruang-ruang tersebut mensyaratkan bangunan tidak bisa modular atau berkelipatan. Contoh untuk yang pertama, as A dan B ini mempunyai jarak 3,6. Ini menunjukkan atau ingin menunjukkan bahwa jarak kolom A terhadap kolom yang kedua ini adalah 3,6 meter. Jadi ada 2 notasi utama. Yang pertama ada notasi struktur, ini merupakan notasi struktur. Yang kedua notasi arsitektur, di mana notasi arsitektur ini adalah untuk menjelaskan dimensi ruang atau ukuran ruang. Kita juga bisa melihat dari depan. Di sini ada nama gambar, ini ground floor plan atau rencana lantai dasar. Di sini ada notasi 01, 02, 03, 04, di mana 01 dan 02 itu mempunyai jarak 4,8 atau 480 cm. Itu adalah jarak A dan B, 1 dan 2 ini. Jadi koordinat atau as ini untuk memudahkan dalam penyebutan kolom. Jadi apabila kita melihat kolom ini adalah kolom B2
Nah, kemudian ini adalah B1. Kemudian di sini saya satukan dengan core lift adalah B3 dan yang ini adalah B4. Jadi nanti dalam pengerjaan maupun dalam perhitungan RAB itu akan sangat memudahkan apabila adanya as atau grid struktur. Kemudian kenapa pintu masuk ini 7 meter? Ini karena memang di area ini menginginkan adanya space yang cukup lebar supaya nanti apabila di dalam carport ini ada 2 mobil itu masih bisa untuk lalu lalang atau untuk akses dari pengguna. Jadi memang ini disyaratkan 7 meter. Nah, untuk bangunan rumah sendiri memang tidak ada standarnya, sehingga kami biasanya dalam merancang harus mengetahui dari aktivitas si pengguna. Berbeda halnya dengan bangunan-bangunan pemerintah atau bangunan sekolah contoh, itu di situ sudah ada standarnya. Untuk ruang kelas sekian kali sekian, kemudian untuk ruang kantor sekian kali sekian, itu memang sudah ada standarnya. Akan tetapi apabila di bangunan rumah itu memang tidak ada standarnya, karena menyesuaikan dengan kebutuhan ruang maupun aktivitas si penghuni nantinya. Kemudian di dalam gambar sendiri nanti ada 2 komponen dasar. Yang pertama komponen eksterior atau komponen luar. Di sini saya manfaatkan sebagai garden atau taman di sekeliling bangunan. Kenapa? Karena memang dari bangunan-bangunan yang saya desain itu saya tidak ingin di salah satu sisi bangunan itu gelap, sehingga saya lebih suka atau lebih sering mendesain apabila banyak area yang terbuka untuk memasukkan pencahayaan alami maupun penghawaan alami. Di samping itu banyak sekali keuntungan. Yang pertama dari pencahayaan alami itu sendiri, kita bisa menghemat untuk pencahayaan, untuk listrik, untuk lampunya. Kemudian untuk penghawaannya itu bisa menghemat untuk penggunaan AC. Di samping itu bangunan juga bisa lebih sehat. Dan untuk area belakang sendiri, area warehouse ini memang karena bangunannya berada di lantai dasar dan ini masuk ke belakang, dimana untuk area belakang ini sebenarnya sudah berada di tebing, sehingga memang untuk dindingnya sendiri dibuat dari beton full, sehingga dan fungsinya untuk gudang saya sengaja tidak masukkan pencahayaan alami. Kemudian apabila kita lihat alur sirkulasinya, di sini nanti ada teras. Kemudian teras ini akan menghubungkan dengan ruangan bawah. Ruangan bawah ini akan difungsikan sebagai ruang untuk sopir dan ruang untuk pembantu dari si owner atau si pemilik rumah. Di sini ada foyer atau ruang transisi, kemudian ada living room atau ruang keluarga untuk si pembantu dan si supir, kemudian ada ruang tidur untuk supir, ada dapur kecil, dan ada ruang untuk laundry dan ruang untuk setrika. Kemudian untuk fitness sendiri, karena di sini akan difungsikan sebagai ruang penunjang dari dari si pemilik bangunan dan ini harus diakses dari dalam, maka ruang fitness ini disekat supaya tidak ada akses dari ruangan dari si pembantu dan supir ini. Kemudian di sini memang disengaja dibuatkan sebuah lift karena bangunan sudah lebih dari 2 lantai dan 3 lantai, dan situ memang si klien atau si owner menginginkan adanya lift. Saya tempatkan sebuah lift dengan kapasitas kecil yang di sini nanti bisa difungsikan untuk naik turun si owner atau si pemilik dan untuk menaik turunkan barang-barang yang itu sifatnya berat.
Kemudian yang tidak lupa di sini, karena di sini bangunannya sudah agak kompleks, di situ ada bangunan 4 lantai, maka saya sediakan beberapa shaft. Shaft adalah ruangan yang digunakan untuk ruang instalasi atau ruang untuk menempatkan sebuah jaringan-jaringan, baik itu jaringan kelistrikan, jaringan pemipaan, sehingga nanti untuk maintenance atau apabila terjadi trouble itu akan memudahkan dalam penanganannya. Kemudian di sini kita naik dari sini menuju ke lantai 2. Di lantai 2 sendiri saya menempatkan beberapa fasilitas. Fasilitas yang pertama ada minibar, kemudian ada dining room atau ruang makan di sini, kemudian ada kitchen. Ini kitchen akan digunakan oleh pengguna atau si owner. Kemudian ada ruang keluarga yang besar, karena owner itu punya sebuah komunitas yang di situ sering mendapat banyak tamu. Kemudian di sini ada toilet umum yang bisa difungsikan untuk tamu-tamu yang datang di sini. Kemudian untuk ruangan tidurnya sendiri, karena si owner punya beberapa simpanan baju dan di situ punya koleksi-koleksi pakaian yang cukup lumayan banyak. Jadi untuk ruangan tidur sendiri berukuran 7 kali hampir 15 meteran ini sekitar. Dimana saya bagi menjadi 2. Yang pertama untuk wardrobe, area wardrobe di sini. Kemudian di sini ada main bedroom atau kamar tidur utama. Di belakangnya ada ruang untuk hobi di sini, untuk melukis, untuk dia mensekat-sekat atau mengkonsep sebuah furniture. Kemudian di belakang ini saya sediakan sebuah private deck atau tempat untuk santai. Kemudian di samping ini kita pisahkan dengan dinding untuk teras dari ruangan living room dan dining room ini. Tidak lupa juga di lantai 2 saya di lantai 1 ini, maaf, saya ada dari dalam penyebutan biasanya kami lantai bawah sendiri itu saya sebut dengan ground floor atau lantai dasar, kemudian di lantai di atasnya itu adalah lantai 1. Dimana kebanyakan orang menyebutnya lantai bawah sendiri itu adalah lantai 1, tetapi saya biasanya menyebutnya adalah lantai dasar. Kemudian tidak lupa ada foyer di sini, yang di sini difungsikan sebagai ruang transisi atau antara tangga dan area pintu masuk di sini. Yang di sini biasanya untuk meletakkan sepatu, untuk meletakkan payung, atau meletakkan barang-barang lain itu di luar yang supaya tidak mengganggu atau tidak masuk di dalam ruangan utama. Kemudian untuk fasilitas dari toilet utama sendiri, di sini ada ruang toilet, kemudian ada ruang shower, kemudian di sini ada bathtub dan adanya sebuah almari di sini, built-in konsepnya. Kemudian kita akan naik lantai 3. Lantai 3 sendiri, lantai 3 atau lantai 2 saya sebutkan saja menjadi lantai 2. Jadi lantai ground floor, lantai 1, lantai 2. Jadi lantai 2 ini sudah mulai masuk ke area fasilitas untuk tamu. Jadi di sini disediakan ada 4 ruang tidur, di mana ruang tidur yang satu berada di bawah, ruang tidur 2 di sini untuk tamu, ruang tidur 3 juga untuk tamu, di mana antara setiap ruang tidur ini disediakan kamar mandi dalam atau ruang mandi di dalam. Di sini ada ruang tidur 4, bacanya di sini. Di sini ada void atau area terbuka yang lantai yang berlubang untuk melihat akses di bawah, untuk melihat lantai di bawahnya. Jadi area ini terbuka. Di sini ada teras sama dengan konsep di bawahnya. Kemudian di belakang sendiri saya tambahkan sebuah tangga yang ini
difungsikan untuk mengakses ke lantai bawah, kemudian yang ini untuk ke lantai atap. Kemudian untuk fasilitas dari ruangan ini selain ada ruang tidur adalah ruang fitness di sini dan ruang meses atau ruang untuk pijat di sini. Untuk dimensinya sendiri memang di sini tidak modular atau tidak sama karena memang dari perhitungan kebutuhan ruang sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian di atasnya ada ruang lantai 3 atau ruang untuk dak atas, di mana untuk dak atas di lantai 3 ini ada sky roof atau sky terrace atau untuk roof garden atau taman di atap, di mana untuk lantainya ini terbuat dari dak, kemudian kita tutup menggunakan kita fungsikan sebagai sky garden. Kemudian di sini ada ruang untuk jemur. Kemudian di sini ada ruang panel dan ruang untuk mesin lift. Di mana untuk di depannya ini kita sediakan ruang untuk maintenance-nya. Kemudian selanjutnya ada atapnya, denah atap. Denah atap sendiri di sini terdapat beberapa jenis atap. Yang pertama jenis atap limasan dengan finishing atau dengan penutup atap genteng. Kemudian ada roof dengan finishing dak. Kemudian di sini ada atap juga dengan finishing polikarbonat atau bisa menggunakan atap transparan. Atap sendiri untuk finishingnya salah satunya dengan polikarbonat atau dengan akrilik yang sudah biasa kita gunakan. Oke, mungkin itu pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan untuk ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan video ini, dan nantikan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk membantu supaya channel ini akan terus berkembang dan dapat sesering mungkin membuat video-video dengan konten tentang arsitektur. Terima kasih.